Sengaja kembali saya sampaikan firman Tuhan dalam persaudaraan cinta kasih kita agar saling menyapa antara satu dengan yang lain. Siapa yang salah supaya saling ditegur. Karena perbuatan dosa yang disengaja itu hukumannya berat. Ya, baik di pengadilan negara maupun di pengadilan Kristus. Sering kita tidak menyadari ya, atau seolah-olah kita tidak sadari bahwa perbuatan dosa yang tersembunyi atau yang tidak kelihatan itu ada sesungguhnya niat jahat, batin yang jahat. Mens rea namanya ya, bahasa Belanda. Seperti apa itu? Berbohong, tidak jujur, pemarah atau geram, ada kepahitan di dalam hati, ada kebencian, ada iri, entah terhadap siapapun itu, dendam, serakah malah, cinta uang katakan. Ini semua merupakan akar, cikal bakal kejahatan. Ya, itu memang diatur resmi di dalam Efesus 4 ya, ayat 31. Efesus 4 ayat 31. Nah, jadi jika akar-akar kejahatan tadi, misalnya dia suka pemarah atau geram atau benci atau dendam, pasti akan melakukan perbuatan yang kelihatan seperti membunuh, ya toh, melukai sesama, berantem. Kalau dia misalnya serakah, cinta uang, dia memburu harta banyak-banyaknya, akhirnya merampok melalui pembunuhan dulu, kemudian korupsi, ya kan? Ini fakta. Dan seterusnya. Kalau dia suka menonton film-film porno, YouTube sekarang yang sedang merajalela, lama-kelamaan ada giuran, ya, akhirnya mencari orang-orang tertentu yang dapat diperkosa, atau berselingkuh, atau bahkan berzina. Ini semua adalah hasil perbuatan yang tersembunyi yang ada niat jahat tadi. Nah, kalau itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan actus reus, ya, actus reus, maka ya itu terjadilah perbuatan-perbuatan jahat yang disebut itu tadi, kejahatan dosa yang direncanakan, yang disengaja. Ini hukumannya cukup telak, baik di pengadilan negara seperti di pengadilan kami, pengadilan negeri Medan ya, yang enggak banding, kasasi ke Mahkamah Agung, itu berat hukumannya. Apalagi di pengadilan Kristus lebih berat. Itu lebih berat perbuatan yang disengaja daripada yang tidak disengaja, yang spontan, tanpa ada niat jahat, tiba-tiba muncul sesuatu kejahatan atau menimpa dirinya ada sesuatu masalah. Tapi kita tidak perlu mempelajari lebih jauh mengenai perbuatan kejahatan yang tidak disengaja. Yang mau saya perluas di sini, perbuatan yang disengaja itu seperti apa sih? Memang di pengadilan negara, perbuatan-perbuatan yang tersembunyi tadi tidak dapat dihukum. Karena apa? Karena tidak ada bukti dokumen, fakta yang sesungguhnya terlihat. Akan tetapi bagi kami pengadilan negara juga itu dapat merupakan hal-hal yang memberatkan daripada hukuman, karena di sana ada motif, ada motivasi untuk melukai, membunuh seseorang lewat
batin lewat mens rea. Paham? Halo? Paham ya? Baik. Nah, kalau begitu saya akan mempertanyakan dulu secara sangat-sangat sederhana. Apakah perbuatan yang tersembunyi tadi, apalagi perbuatan yang kelihatan tadi sudah diwujudkan dengan suatu perbuatan, merupakan perbuatan salah atau tidak? Halo? Perbuatan salah. Ini dihukum berat Allah, bukan dosa sembarang ini. Nah, ini seperti apa ya akibat daripada dendam, iri hati, benci? Ini berbahaya ini. Zaman dahulu di Alkitab, masa si Kain sebagai petani dan si Habel adiknya, adik kandung nih, sebagai penggembala. Itu kan karena korban bakaran si Habel yang diterima Allah, sedangkan korban bakaran si Kain tidak diterima. Ini benci langsung kakaknya, iri terhadap adiknya. Awas lo, akan saya hajar, matikan. Walaupun sebenarnya Tuhan Allah sudah memberi peringatan kepada Kain, Kain, jangan panas hatimu. Apabila panas hatimu, maka dosa sudah mengintai, mengintip di depan, tapi tetap membandel. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Sudah diajari oleh orang tua, jangan, sudahlah, ampuni dia. Tak usah dipersoalkan. Saya sakit hati, saya balas. Nah, memang ada viral yang pernah saya lihat, dibaca ini. Satu Alkitab, firman Tuhan yang mengatakan, jika kamu ditampar pipi kiri, kan begitu, berikanlah pipi kanan. Jadi yang pendengar firman ini mangguk-mangguk, tapi apa iya benar nih? Akhirnya memang hadir, datang dia menyampari orang yang sedang membaca firman ini. Dipukul dia. Dipukul yang membaca firman itu. Tapi ternyata, loh, kamu kok balas? Kan ini memang berat. Firman Tuhan ini semua benar. Tapi pelaksanaannya, saudara, yang repot. Saya melihat tadi berseru, semua ini teman-teman penyanyi, waduh, serius luar biasa. Itu apakah pada saat menyanyi saja lagi konsen, setelah itu lalu dia memiliki sifat-sifat duniawi seperti tadi, ada perbuatan jahat? Ini persoalannya. Belum lagi, masih ingat, ini masih lagi viral ini, dan ini mau difilmkan secara dokumenter, film Jessica Kumolo Wongso yang pernah kami tangani. Ini pun adalah karena dendam berwujudan si Jessica terhadap Mirna Solihin, korban, temannya sendiri. Karena dendam iri. Apakah karena dia nikah yang sebelumnya dia sebelum nikah itu baik-baik saja hubungan mereka? Tahu-tahunya dengan berbagai motif, menggunakan cara sianida dimasukkan, atau racun, ya, bukan nama manusia tuh, dimasukkan ke kopi si korban, sekali diaduk, sekali ditelan, langsung kibas-kibas meninggal dunia seketika itu. Nah, ini adalah akibat dendam. Efesus 4:31. Ini semua karena sakit. Bukan sakit jasmani seperti berobat kemana-mana. Ini sakit rohani, terluka. Ini sulit diatasi. Waduh. Halo? Coba renungkan, mengapa sampai bisa terjadi seperti itu?
Coba, untungnya juga tidak ada. Hukum tuai tadi terjadi. Kalau yang baik kita lakukan pasti ada hasilnya. Kalaupun belum kita terima sekarang juga, sabar. Itu risiko. Tadi apa hukumannya, akibatnya? Mendapat kutukan dari Allah, menjadi seorang pengembara. Itulah yang dituai. Hasil kejahatan. Si Jessica, apa yang dituai? Ditahan di penjara 20 tahun kami hukum. Walaupun dia naik banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tetap ditolak, di penjara 20 tahun. Apakah senang kalian di penjara di sana terpisah dengan keluarga? Tunggu dulu. Sekarang kita pertajam dengan perbuatan yang disengaja itu. Terlalu banyak para penjahat, ya, penghuni neraka kalau boleh saya katakan di lembaga pemasyarakatan. Sudah tahu persidangan di pengadilan negara saja tetap dilakukan berbagai kejahatan berlapis-lapis, bahkan ada yang residivis. Saya teringat dengan percakapan kami dengan kepala, ya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Pusat di Jakarta, Irjen Polisi Reinhard Silitonga, mengatakan bahwa sampai saat ini penghuni terpidana di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia tetap mengalami peningkatan hingga over kapasitas, termasuk mungkin di Tanjung Gusta ini melebihi. Karena apa? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas bagi mereka-mereka yang tidak mempunyai pekerjaan menetap atau sudah terbiasa dan gemar melakukan kejahatan, di sana gratis, dikawal, walaupun makan greh, ikan, sambal tuk-tuk. Tapi ingat, di Den Haag kosong, saudaraku, lembaga pemasyarakatan, tidak ada penghuninya. Banyak di sana sadar. Nah, ini menarik, ya. Lalu secara jujur saya meminta dulu kepada kita, ternyata sekalipun kita sudah dimasukkan ke penjara atau ada yang belum masuk nih, kita ini sesungguhnya kita memiliki kejahatan-kejahatan yang terselubung, yang tersembunyi, dan kita tanpa malu-malu meminta ampun tolong ke Tuhan dan masuk ke gereja ini, kita semua. Tapi Tuhan sangat tahu siapa diri kita. Tinggal menunggu bom waktu. Kalau kita tidak takut lagi dengan pengadilan negara seperti yang baru-baru ini saya melakukan khotbah tanggal 30 November, ya, baru-baru ini di lembaga Nusa Kambangan, lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan. Tahu itu perkara-perkara besar. Mereka bilang begini, kan banyak hukuman-hukuman mati di sana. Saudara sadarin tidak waktu itu melakukan kejahatan itu sampai terpisah dengan keluargamu, melarat semua keluargamu. Sebelumnya saudara orang kaya, tapi kayamu adalah kaya mendadak. Makanya tidak langgeng. Untuk apa dapat harta benda seperti ini tapi kamu di penjara? Apa jawabannya? Saya tidak tahu kalau sampai seperti ini, Pak, akibatnya. Saudara-saudara kita termasuk saya yang belum kena nih. Tahu tidak saudara, ada saatnya saudara kena, kita kena semua. Kalau tidak ketangkap kita di pengadilan Kristus atau di pengadilan negara, sekarang karena belum waktunya pengadilan terakhir, ada saatnya, lihat nih, Ibrani 27, ya, Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Jika dia sudah tahu perbuatan itu merupakan dosa. Ini lebih keras lagi dengan yang barusan tadi di atas kita katakan, apabila perbuatan itu sudah salah dilakukan juga dosa, kan. Nah, setelah dia mengetahui tentang kebenaran, maka kematian yang mengerikanlah yang diterimanya. Saat apa? Penghakiman yang terakhir. Jadi kematian yang mengerikan di sini maksudnya
Bukan seperti di pengadilan negara 20 tahun seumur hidup seperti hukuman di pengadilan kami ya. Tetapi hukuman mati yang tidak wajar seperti gambar itu. Tidak wajar. Ngeri ya. Pokoknya dahsyat, di bumi hanguskan seperti yang pernah firman Tuhan ajarkan. Aku datang, kata Allah, bukan lagi membawa damai, akan tetapi membawa pedang untuk menghanguskan semua. Takut tidak kalau sudah seperti itu persoalannya di pengadilan Kristus nanti? Percaya tidak saudara bakal kita mati? Atau mungkin ada yang tidak mati-mati seperti mumi, supaya tahu nanti pengadilan Kristus datang. Oke. Tapi apakah saudara pernah diadili di pengadilan negara? Apakah belum pernah diadili di pengadilan negara? Pasti ketika kita waktunya tiba ya, akan diadili di pengadilan Kristus, saudaraku. Ini persoalannya. Kalau sudah bermain di pengadilan Kristus, apakah masih ada pengacara pembelamu? Apakah masih ada keluarga atau orang tua yang minta tolong kepada kami hakim? Apakah ada penyidik, penuntut yang menuntut saudara? Tidak ada lagi, saudaraku. Yang ada hanya hakim tunggal Kristus. Ya. Nah, lalu selama belum pengadilan Kristus berlangsung, ini kita pending sebentar lagi pengadilan Kristus ini. Karena itu nanti lebih seru. Saya baru membuka tabirnya saja. Ini ada dicatat, klik di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 itu. Sesungguhnya Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita semua, dan pendengarannya sangat tajam apa yang kita mohonkan. Tetapi ternyata akibat daripada dosa ya, membuat dia menyembunyikan diri kita, minta tolong ketika kita masih berdosa atau belum diampuni, dia tidak akan mau mendengarnya. Kalau begitu, lebih bagus kita sebenarnya ada istilah sengsara membawa nikmat. Jadi kalau kebetulan saudara punya rezeki berkat cuman apa adanya, bermegahlah, bersyukurlah dengan kesengsaraan, kesederhanaan yang ada itu, saudaraku. Amin. Itu hasil keringatmu. Jangan paksakan saudara memiliki harta benda. Walaupun kamu cantik seperti perempuan itu, bekerja dengan benarlah di sawah atau pembantu rumah tangga. Jangan meleburkan diri jadi, maaf, sebagai apa? Pelacur. Jangan seperti kupu-kupu malam. Ya, tekun tahan uji aja, yang penting saudara tidak mati. Lihat burung, ini memang teorinya begitu, lihat burung. Tapi saudara kan bukan cacat. Halo, sehat, punya akal. Kenapa tidak mau bekerja? Kenapa malas? Tekun saja. Ya, tekun ya. Dan tentu kalau kita sudah tekun tahan uji nih, mau datang godaan setan hantu belau menghampiri kita. Ini ada ini ganja, tolong jualkan, nanti kamu dapat upahnya sekian juta, lalu tergoda imanmu, hancur. Hancur, kena. Ini baru di pengadilan negara, belum di pengadilan Kristus nanti. Kan itu kalau saudara bertahan, memang berat itu, saudaraku, berat. Ya berat, tapi harus bisa. Kalau memang saudara mau ikut menjadi penghuni enggak? Benar? Mau? Mau? Wih, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, karena akhirnya pengharapan itu tidak akan mengecewakan, pasti. Kapan? Ya, tunggu. Tunggu.
Karena apa? Roh Kudus itu akan dikaruniakan kepada saudara. Saudara setiap melakukan suatu perbuatan-perbuatan nista atau yang tidak sesuai menurut kehendak Tuhan, pasti akan merasakan ada sesuatu yang mengganjal pada dirimu. Itu persoalannya. Karena itu, sebelum tiba penghakiman terakhir, sebelum ajal kita meninggal, dipanggil Tuhan, mari cepat-cepat berkemas. Periksa diri kita. Koreksi. Tidak ada yang sempurna. Bertobat. Alias mematikan segala mata rantai kejahatan yang pernah kita lakukan. Ya, karena apa? Mumpung Tuhan masih mau kita sapa. Karena kalau sudah penghakiman terakhir, pengampunan dosa tidak lagi diterima. Ingat itu. Kalau sudah terjadi pengadilan Kristus, tidak akan ada lagi pengampunan dosa. Bahkan kita terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Kita seperti sampah. Jadi kita baru masih bisa diterima Tuhan semua kekurangan dosa kita saat atau sebelum, maksudnya bukan saat, sebelum pengadilan Kristus digelar. Wah, berarti singkat waktunya. Singkat waktunya kenapa? Kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Entah hari ini kita meninggal, kapan memperbaiki. Ini ngeri, ya, ngeri. Baik. Namun yang menjadi pertanyaan yang menggelitik juga bagi saya pun mempertanyakan ini. Kapan kalau begitu kita mengetahui dosa kita sudah diampuni Tuhan ya? Kapan? Dari mana kita tahu dosa itu sudah diampuni Allah? Dari mana tahu lagi? Nah, jawabnya untuk sementara waktu karena saya manusia. Tetapi dari firman Tuhan saya bawa. Jawabnya hipotesa untuk sementara waktu. Kita diampuni Allah itu memang merupakan hak prerogatif daripada Allah. Urusan dia. Hanya Allah yang mengetahui saudara sudah bertobat atau belum. Karena apa? Tuhan itulah yang mengetahui isi batin, menguji hati dan menguji batin kita. Itu persoalannya. Boleh saja saudara mengatakan sekarang saya sudah berbuat baik. Hari ini waktu kita sama-sama di gereja ini. Mungkin juga masih direnung sampai pulang ke rumah. Sampai nanti malam. Atau masih bertahan 1 minggu. Firman ini dipegang. Tapi ketika waktunya ada godaan setan hantu belau tadi merasup kepada saudara. Karena Roh Kudus tidak kau pakai di dalam hidupmu. Pasti ada godaan setan hantu belau tadi lagi mengalir. Karena di sudut-sudut rumah kita, di sini ada monster-monster yang menggerogoti kita, yang mencoba menggoda kita. Siapa itu? Iblis yang selalu menggoda itu. Saudara kan bisa bercakap yang benar dengan yang tidak. Saya lakukanlah. Jangan saya lakukanlah. Yang mana yang benar? Yang benar itulah lakukan. Kan begitu. Nah, kemudian kedua, tampak dari kehidupan sehari-hari kita. Dari mana kita ketahui kan begitu tadi? Dari kehidupan kita sehari-hari. Tidak perlu banyak komentar ngomong. Buktikan dari kehidupan rumah tanggamu, dari pekerjaanmu. Bukan soal harus kaya. Kaya tidak jaminan masuk surga, saudaraku. Tetapi saudara hidup dengan sejahtera menerima apa adanya yang sudah saudara miliki. Saudara punya suami yang mungkin cerewet dan sebaliknya istri cerewet. Saudara tidak perlu menggantinya, tidak perlu jadi berantem. Terima itu. Dengan lapang dada mau bilang apa lagi, tapi jangan balas kecerewetannya itu. Akhirnya berantem, mengalah salah satu, minta pengampunan kepada Tuhan. Jangan pernah mencari kebahagiaan dalam rumah tangga. Aku nggak bahagia, aku ceraikan. Bodoh. Tapi berikanlah kebahagiaan di dalam rumah tanggamu.
Kalau saudara mencari-cari kebahagiaan, berarti saudara mencari-cari kekurangan istrimu. Bukankah saudara dulu tahu istrimu atau suamimu itu adalah orang seperti ini? Memang ada yang tertutup. Pacaran penuh indah tapi palsu. Itu kiasannya. Ketika sudah nikah, urusannya panjang. Ketahuan hidung belang. Ini. Kalau begitu, saudara sebagai anak pilihan Kristus yang sudah bertekun selama ini, ya sudah, ini rupanya istri kebanggaanku, suami kebanggaanku, Tuhanku. Ampuni saya. Berikan pertobatan kepada dia, aku akan memberi yang terbaik. Berikan kebaikan kepada suami dan sebaliknya. Pasti mikir salah satu pihak akan memperbaiki hidupnya. Kalau dia nggak mau, dia memang keras kepala, sudah urusan dia dengan Tuhan nanti. Kan begitu, mudah jawabannya. Kok dipusingin? Harus ada yang mengalah. Saya pun tidak sempurna, tapi kami bisa memiliki keluarga seperti ini utuh. Oh, nanti kalau dia cerita jangan pulang, dengarkan ibu. Nanti supaya bila perlu ada yang berdiri pun, karena jarang-jarang ini susah datang ke sini sekarang. Nah, sekarang perlu dicatat, sekalipun mereka sudah diadili sudah tadi, menurut pengadilan Kristus sekarang. Silakan klik. Ternyata inilah pengadilan Kristus itu. Ternyata pintar nih Tuhan. Hal-hal yang sudah kelihatan, kejahatan yang sudah kelihatan itu tidak terlalu penting bagi Tuhan, karena itu sudah diadili di pengadilan masing-masing negara. Tetapi justru menurut pengadilan Kristus, ya, akar-akar kejahatan, dosa yang tersembunyi itulah justru topik menarik yang akan diadili di pengadilan Kristus. Apakah dia sudah berbuat baik apa tidak? Ini saya singkat. Allah akan membawa setiap perbuatan tersembunyi ke pengadilan. Apakah itu perbuatan jahat atau perbuatan yang benar? Jadi yang dibawa adalah kejahatan-kejahatanmu yang tersembunyi tadi. Inilah yang diperiksa apabila nanti, ya, apabila nanti dalam proses kejahatanmu itu dilihat apakah benar, apakah salah, jahat, maka yang benar itu masuk surga menurut ukuran standar daripada Kristus. Tapi apabila jahat, maka saudara sebagaimana klik di dalam 2 Korintus 5:10, di depan tahta Kristus akan dibukalah kitab kehidupan. Apakah ada namamu tercatat, terdaftar di sana atau tidak? Jika tidak ada, berarti itulah tadi yang penghakiman kematian yang mengerikan. Apakah itu akan dimasukkan ke api neraka atau tidak, itu urusan Tuhan, karena kita belum pernah mengadakan hubungan persidangan di pengadilan Kristus. Saya hanya mau meminta kepada adik-adikku, mari dari sekarang bergegas, berkemas, ya, menyerahkan seluruh persoalan hidupmu, ya, kemudian perkarakan hidupmu kepada Kristus. Seperti apa yang terjadi, yang muncul di dalam hidupmu. Setelah itu, kalau sudah tahu saudara yang mana yang kurang baik dan yang mana yang baik, yang kurang baik itu tinggalkan. Kalau yang baik itu lanjutkan, karena Tuhan Allah datang adalah mencari orang-orang yang jahat, mencari orang-orang yang tidak benar supaya bertobat. Sedangkan kalau yang sudah benar, teruslah melakukan kebenaran.